जय गोपी जनावल्लभा गिरिवरधारी गोपी जनावल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जनावल्लभा गिरिवरधारी गोपी जनावल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमस्कृतो नरं चैव नरोत्तमं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतो सेवया नित्यं भगवत सेवया भागवते उत्तम श्लोके भगवती नैष्टिकी श्रीमद् भागवतम की जय श्रीमद् भागवता की जय 3:25-23 Skala 3 bab 25 sloka 23. The glories of devotional service. Kagungan bakti. Mat Asraya Katha Nistaha Mat Asraya Katha Nistaha Sinanti Kathayanti Cha Sinanti Kathayanti Cha Tapanti Vidas Tapanti Vidas Tapo Naitam Madgata Cetasa Naitam Madgata Cetasa Madasya Katha Nistaha Sinanti Kathayanti Cha Tapanti Vidas Tapa Naitam Madgata Cetasaha Mat asraya kata mista Srinwanti kata yanti cha Tapanti vividhastapa Naitan madgata cetasa Madasraya kata mista Srinwanti kata yanti cha Tapanti vividhastapa Naitan madgata cetasa Tapanti vividhastapa Naitan madgata cetasa Nista Sinanti Kathayanti Cha Tapanti Vidas Tapa Naitan Madgata Cetasa. Aman? Okay. Om Ajnanatimirandharishu Gnanjana Salakaya Chakshurunnitam Tasmai Shri Gurave Namah. Muktam karoti vachanam pangam dangayate kripatamahati vishnudatari Jayana Vishtam Stapitam Jena Bhutale Sayam Rupa Kalamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Tadavalam Sri Guru Viswanjam Sri Rupam Saradatam Saudava
Dewa Sadayana Savaruna Parijana Saitam Krishna Chaitanya Dewa Sri Radha Krishna Pada Sakana Lita Sri Samanitanscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tata Kancana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Srisavanusuti Devi Pranamami Harite Panchakakaruyascha Kripasindhuya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavabhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare. What about the fan? Kipasnya mah. Hidupnya Oh, okay. Or Mat Asraya Mat asraya about me, tentang diriku. Katha, stories, Kata kisah-kisah Mishra, delightful. Mrishta gembira. Krishna Katha is very sweet. Krishna kata itu menggembirakan, sangat manis. Anybody who does not like hearing Krishna Katha, Ada yang tidak suka mendengarkan Krishna kata? raise your hand. Angkat tangannya. All of you like it? Yes. That means all of you are going back and back to God. Ya, semuanya suka mendengarkan Krishna kata, artinya semuanya akan pulang pada Krishna. Sri Ram Sakatha Krishna. Semacam saudara Krishna. If you hear me, Jika kalian mendengarkan tentang diriku, you can come to my kingdom. maka kalian akan bisa mencapai kediamanku. There is no suffering, Di sana tidak ada penderitaan, no tapotroy, no tapotroy, no suffering. tidak ada tapat raya, tidak ada penderitaan. Three darkness, three types of distress are there. Three types of Ada distress. 3 macam ya penderitaan. We'll discuss by the way. So if you hear Krishna Katha, no suffering, only you will enjoy. Jadi ketika kita mendengarkan Krishna kata tidak akan ada penderitaan, kita hanya akan ya bergembira. We desire enjoyment. Kita semua menginginkan kebahagiaan. We want comfort. Kita menginginkan kenyamanan. Why? Kenapa demikian? Krishna looks always joyous. Why? Dan kenapa Krishna terlihat selalu bahagia, selalu tersenyum? We are also part and parcel of Krishna. Kita juga adalah bagian-bagian percikan dari Krishna. That is it, we want to enjoy life. Karena itu kita juga ingin berbahagia di dalam hidup kita. But in this material world, Tapi di dunia material ini there is no enjoyment at all. tidak ada kebahagiaan sama sekali. That is what Krishna asks, Krishna said to us. Karena itulah Krishna mengatakan kepada kita, This life somehow you tolerate. kali ini dalam kehidupan ini bagaimanapun caranya, toleransilah keadaan Anda And perform your prescribed duty. dan lakukanlah tugas kewajibanmu dengan baik. Then next life you'll come to me. Kemudian di kehidupan berikutnya Anda akan bisa datang kepadaku. That is why one should know our prescribed duty. Karena itu seorang hendaknya mengetahui apa yang merupakan tugas kewajiban yang telah ditetapkan baginya, Our occupation. atau yang juga disebut sebagai dharma. Krishna Bhakti Kole Sarva Karma Krita. Krishna Bhakti Vile Sarva Karma Krita. If you render devotional service unto the lotus of the Lord, Jika kita melakukan pelayanan bakti pada kaki Padma Krishna, then all your activities maka semua aktivitas kegiatan yang Anda lakukan, are done. ya, artinya Anda sudah melakukan segala kegiatan, segala aktivitas, You don't need to do anything else. dan tidak perlu melakukan kegiatan yang lain lagi. Simply Krishna Bhakti. Ya, Krishna Simply Krishna Bhakti. hanya melakukan Krishna Bhakti. Any question you have?
Ada pertanyaan? Later, now, remember. Nanti kalau ada pertanyaan. So, Katha is what Australia about me, Katha stories, Mista. Mista, delightful. Krishna Katha is very sweet, very delightful. Krishna kata sangat manis dan menggembirakan. Srinanti, Srinuwanti, they hear, mereka mendengar, Kathayanti, Kathayanti, they chant, mereka mengucapkan, Jo, Ca and dan Tapanti Tapanti inflict sufferings. mengalami penderitaan. Vivida, various. Vivida berbagai. Tapa, the material miseries. Apa penderitaan material. So if we hear attentively Krishna Katha, then various types of suffering will go away. Jadi jika kita mendengarkan Krishna kata, berbagai macam penderitaan akan segera hilang. Na, do not Nah, tidak atan unto them, etan kepada mereka, Matkata, mat kata, fix on me, mantap pada diriku, Cetasa their thoughts. cetaslah pikiran mereka. If we engage our mind in service of the Krishna, then no suffering can work upon us. Jika kita menyibukkan pikiran kita dalam pelayanan kepada Krishna, maka tidak akan ada penderitaan yang bisa mempengaruhi diri kita. Engage constantly in chanting and hearing about me, the Supreme Personal Godhead. The sadhus do not suffer from material miseries because they are always filled with thoughts of my pastime and activities. Tekun senantiasa mengucapkan dan mendengar tentang diriku, personalitas Tuhan yang Maha Esa. Para sadhu tidak mengalami penderitaan-penderitaan material sebab mereka selalu kusuk berpikir tentang kegiatanku. That is why sadhus never suffer from any distress. Karena itulah dikatakan seorang sadhu tidak pernah menderita dari penderitaan jenis apapun. There are multifarious miseries in material existence, those pertaining to the body and the mind, those imposed by the other living entities, and those imposed by the natural disturbances. Ada banyak jenis penderitaan dalam kehidupan material yang berkaitan dengan badan dan pikiran, yang disebabkan oleh makhluk hidup lain, dan yang disebabkan oleh gangguan alam. And this suffering, those pertaining to the body and mind, is called what? Yang penderitaan yang berasal dari badan dan pikiran itu disebut Anybody knows? What? Adhyatmika. adhyatmika. And those imposed by other living entities, Yang disebabkan makhluk hidup lain adibhautika. adhyatmika. And those imposed by natural disturbances, Yang disebabkan oleh gangguan alam adidaya. adhyatmika. Example, Contohnya tsunami, earthquake, then natural calamities, flood, banjir, drought, corona, all these are called the adhyatmika. ya, itu semua disebut adidaya. It comes old. Ya, dia datang dengan sendirinya dari alam seperti itu. And imposed by other living entities, Yang disebabkan oleh makhluk hidup lain, not correct. Imposed by other living entities. disebabkan oleh makhluk hidup lain. At the night, dog barking, and your sleep is disturbed. Di malam-malam misalnya ada anjing yang ribut menggonggong dan Anda tidak bisa tidur karena itu. This is adhibhautik. This is called adhibhautik. Snake bite. Ya, Adhibhautik. itu disebut sebagai adibhautika. From other living entities we are disturbed. Ya, artinya kita mendapatkan gangguan dari makhluk hidup lain. State of when you are walking on the way, some state of man will bite you. Mungkin They're contohnya barking. anjing-anjing liar ketika kita misalnya jalan atau naik motor seperti itu, mungkin dia akan mengejar dan bahkan sampai menggigit. Everybody will suffer from this. This is called Titapress. Tapotroy. This
three different types of suffering, everybody will suffer. Inilah yang disebut sebagai ya trita Yes. class, Class means suffering. trita class. Ya, tiga Class. Three different types of suffering. trita class, ya, tiga jenis penderitaan dan semua orang ya akan mengalami ya ataupun mendapatkan penderitaan ya dari tiga atau salah satu dari ketiga penderitaan tersebut. Sometimes, and I got Vika. Headache. Dan adiarmika contohnya kadang-kadang kita mengalami sakit kepala Suffering from some other diseases. ataupun menderita dari ya penyakit-penyakit yang lainnya. Now everybody is taking the painkiller. No? Jadi sekarang sudah banyak sekali ya orang yang mengkonsumsi ya Without painkiller we cannot exist. obat pereda rasa sakit. Ya, jadi bisa dikatakan ya zaman ini tidak ada orang yang bisa bertahan untuk tetap sehat tanpa meminum obat penghilang rasa sakit. Civilized world belongs to painkiller world. Jadi yang sekarang dikatakan sebagai dunia orang-orang yang beradab itu adalah ya obat penghilang rasa sakit yang beradab. We are taking so many painkillers. Jadi ya dewasa ini orang-orang banyak sekali mengkonsumsi obat-obat penghilang rasa sakit atau pereda rasa sakit. In pharmacy, you check out. There are a number of painkillers. Dan Anda bisa melihat mengeceknya di apotek-apotek ada banyak sekali dijual obat-obat ya, pereda rasa sakit seperti itu. So, but a sadhu is not disturbed by such miserable condition because his mind is always filled with the Krishna consciousness and thus he does not like to talk about anything but actively Lord. Tapi seorang sadhu tidak terusik oleh keadaan-keadaan penderitaan tersebut sebab pikirannya selalu dipenuhi kesadaran Krishna sehingga ia tidak suka berbicara hal lain selain kegiatan-kegiatan Tuhan. And but talk about it. Maharaj Ambarish did not speak of anything but the pastimes of the Lord. Maharaja Ambarish tidak berbicara tentang hal lain selain kegiatan-kegiatan Tuhan. That is why he was well protected by the Lord. No? Dan karena itulah Maharaja Parikshit ini dia selalu dilindungi oleh Krishna. Once he had a conflict with Durvasa Muni. Suatu ketika Maharaja Ambarish ini ya ada memiliki konflik dengan ya Durvasa Muni. And there was a curse. Dan Durvasa Muni mencoba untuk mengutuk Maharaja Ambarish. Now he was supposed to be killed by the curse of Durvasa Muni. Sehingga ya Maharaja Ambarish ini akan hendak dibunuh oleh kutukan dari Durvasa Muni. Lord Sri Krishna immediately sent his Sudarsana. Tapi kemudian Sri Krishna langsung mengirimkan cakra Sudarsan beliau. And Sudarsana charged the Durvasa Muni. Dan Sudarsan cakra kemudian mengejar Durvasa Muni. All throughout the year, Durvasa is running here and there, Dan sepanjang tahun ya Durvasa Muni berlari ke sana kemari seeking protection. untuk bisa mendapatkan perlindungan. But no one is ready to protect him. Tapi tidak ada yang sanggup untuk melindunginya. Now he surrendered to Krishna. Dan kini akhirnya Durvasa Muni pun berserah diri pada Krishna. Krishna said, I myself also cannot protect you. Bahkan Krishna mengatakan, aku sendiri pun tidak dapat melindungimu. Sudarsana may be my weapon, but I cannot protect you. Memang benar bahwa cakra Sudarsan itu adalah senjataku, tetapi aku sendiri tidak dapat melindungimu dari cakra Sudarsan. Once Sudarsana is ordered, Karena sekali cakra Sudarsan menerima instruksi, menerima perintah, it will act. maka No compromise. dia akan bertindak tanpa kompromi. Even Sudarsana will listen his master. Bahkan ketika dia mengeksekusi tugasnya itu, perintahnya itu, bahkan tuannya sendiri pun tidak akan bisa menghentikannya. In this case, only Ambarish Maharaj can protect you. Dan dalam kasus ini hanya Maharaja Ambarish saja yang dapat melindungi dirimu. If you surrender to Ambarish Maharaj, Jika kau berserah diri pada Maharaja Ambarish, and if Ambarish Maharaj forgive you, dan jika Maharaja Ambarish memaafkanmu, then Sudarsana will not harm you anything, and Sudarsana will come back to me. maka baru setelah itu cakra Sudarsan tidak akan
ya mengejarmu lagi, tidak akan bisa menyakitimu, dan dia akan kembali kepadaku. Durvasa Muni, so big Muni, you see. Ya, di sini kita lihat bagaimana Durvasa Muni, seorang muni yang sangat agung, Who can bring Kalpavriksha to this material world. ya, yang dikatakan bagaimana Durvasa Muni ini dapat membawa pohon Kalpavriksa ke dunia material. Now Ambarish is more powerful than Durvasa Muni. Tetapi di sini dalam hal ini, ya, Ambarish Maharaj lebih perkasa, lebih hebat daripada Durvasa Muni. Teacher is supporting us. Ya, dan dikonfirmasi oleh cicak. Now compare who is sadhu. Ya, sekarang kita yang membandingkan siapa itu sadhu. Who is sadhu? Durvasa Muni? Siapa yang sadhu, Durvasa Muni atau Ambarish? Ambarish. But Ambarish Maharaj is a king now. Tapi yang, ya, Maharaja Ambarish adalah seorang raja. He also sadhu, so to say. Jadi cara hidupnya dia tidak tergolong sadhu, He is only rendering devotional service. tapi dia hanya melakukan pelayanan bakti. His duty is administration now. Ya, tugas kewajiban dari Ambarish Maharaj He is administrator. dalam bidang administrasi. How he becomes a big sadhu. Ya, jadi dari sana bagaimana beliau bisa menjadi seorang sadhu yang agung. Durvasa Muni always do what? Meditation. Sementara Durvasa Muni, ya, dia selalu melakukan meditasi. But Ambarish Maharaj is busy Sementara Ambarish Maharaj sangat sibuk ruling his country. dalam, ya, memerintah kerajaannya. So how he becomes so big sadhu? Lalu bagaimana Ambarish Maharaj bisa menjadi seorang sadhu yang agung? Even he was under protection of Krishna. Under protection of Krishna. Bahkan selalu berada di dalam perlindungan dari Krishna. Whatever the activities done by the Ambarish Maharaj, Jadi apapun kegiatan ataupun aktivitas yang dilakukan oleh Ambarish Maharaj according to the instruction of Krishna, you see. itu selalu, ya, sesuai dengan instruksi dari Krishna. What Krishna said. Apa yang dikatakan oleh Krishna? Cetasa sarva karmani. Citasa sarva karmani. Whatever the activities you do, you always remember. Apapun aktivitas atau kegiatan yang Anda lakukan, selalu ingat kepadaku. And you, at the same time, you have a full faith that Krishna will protect you. Dan di saat yang sama, milikilah keyakinan yang kuat bahwa aku akan selalu melindungi dirimu. In that way, Ambarish Maharaj engaged all his senses in the service of the Krishna. Dan dengan cara seperti itulah Ambarish Maharaj menyibukkan semua indria-indrianya untuk melayani Krishna. That is why he became a so big sadhu. Dan itulah yang menyebabkan Ambarish Maharaj menjadi seorang sadhu yang agung. He is always under protection of Krishna. Dan beliau selalu ada di dalam perlindungan dari Krishna. In any position we have, we can become a devotee. Jadi kesimpulannya di sini, posisi apapun yang kita miliki, kita bisa menjadi seorang penyembah. One may be a politician, Mungkin seorang adalah seorang one may be a politisi, big engineer, ataupun seorang one may insinyur, be a big doctor, ataupun seorang dokter yang hebat, so one may be a big architecture. ataupun seorang arsitek yang hebat. Everybody can become a devotee. Semua tanpa terkecuali memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi There is penyembah. no discrimination. Tidak ada diskriminasi. One may be poor, Atau mungkin seorang adalah orang yang miskin, one may be rich. ataupun orang yang kaya. It doesn't matter. Ya, tidak ada masalah di sana. So here, Ambarish do not speak of anything but the pastime of the Lord. Maharaja Ambarish tidak berbicara tentang hal lain selain kegiatan Pasang si Vaikuntha Gunalu Varnane Bhagavat 9:18. He engaged his words only in glorifying the Supreme Person of Godhead. Maharaja Ambarish menyebutkan kata-katanya hanya dalam mengagungkan Tuhan. Sadhus are always interested in hearing about the activities of the Lord or his devotees. Para sadhu selalu tertarik untuk mendengar tentang kegiatan-kegiatan Tuhan atau penyembah-penyembahnya. So once Narad Muni came to Hastinapur Jadi suatu hari Narada Muni datang ke Hastinapura and he found that
Dan beliau menemukan Yudhishthira Maharaj is glorifying the devotional activity of the Prahlad Maharaj. menemukan bagaimana di sana Yudhishthira Maharaj sedang mengagungkan pelayanan bakti yang dilakukan oleh Narad Prahlad Maharaj. Narad became astonished Dan Narada Muni menjadi terheran-heran. and he told Yudhishthira Maharaj, Dan Narada Muni mengatakan kepada Yudhishthira Maharaj, Prahlad Maharaj had the darshan of the Lord only once in his lifetime. Prahlad Maharaj hanya memperoleh darshan dari Tuhan sekali di dalam hidupnya. But you Pandava, so fortunate, Tetapi kalian para Pandawa begitu beruntung. you always keep connection with Krishna. You see. Karena kalian selalu terhubung dengan Krishna. You keep in touch with Krishna always. Dan kalian selalu dekat dengan Krishna. Every time I find Krishna is with you. Dan setiap kali saya datang, saya selalu melihat Krishna ada bersama kalian. Many times. Dan sudah banyak sekali juga waktu di mana Krishna selalu ada. What the nature of sadhu is you see. Tetapi lihatlah dalam hal ini apa yang menjadi sifat alami dari seorang sadhu. They glorify others sadhus. Sadhu selalu ingin mengagungkan sadhu yang lainnya. They never speak about himself. Mereka tidak pernah membicarakan tentang diri mereka sendiri, keagungan diri mereka sendiri. That is why Snehat Pandava. Karena itulah Snehat Pandawa. You love Krishna, you take care of Krishna. Krishna is always with you. Bagaimana kalian selalu mencintai Krishna, kalian selalu melayani Krishna dengan cara seperti itu, Krishna selalu ada bersama kalian. I attain expression Krishna. Diriku juga mencapai pergaulan dengan Krishna. My sadhana. Aku dapat mencapai pergaulan dengan Krishna dengan melakukan sadhana. But you people, tetapi kalian para Pandawa, by God so to say, bisa dikatakan dari semenjak kalian lahir, you are so dear to Krishna. kalian sudah menjadi sangat disayangi oleh Krishna. Every time Krishna come to Hastinapur Jadi Krishna setiap waktu datang ke Hastinapura and give his association with you. dan memberikan pergaulannya kepada kalian. So Pandavas are so lucky. Jadi para Pandawa sangat beruntung. But they never speak about themselves. Tetapi mereka tidak pernah membicarakan tentang diri mereka They sendiri. only glorify the other devotees. Mereka selalu bersemangat dalam memuliakan, memuji, menyembah. This is the symptom of sadhu. Inilah ciri-ciri dari seorang sadhu. Sadhus are always interested in hearing about the activity of the Lord or his devotees, since they are filled with the Krishna consciousness, forgetful of the material miseries. Para sadhu selalu tertarik untuk mendengar tentang kegiatan-kegiatan Tuhan atau penyembah-penyembahnya. Oleh karena mereka kusuk dalam kesadaran Krishna, mereka lupa akan penderitaan material. They forget the material miseries. That is why they don't suffer. Jadi dengan kusuk dalam kesadaran Krishna, mereka lupa akan penderitaan material. Karena itulah para sadhu tidak pernah menderita. Ordinary condition souls being forgetful of the activities of the Lord are always full of anxieties and material tribulations. Roh-roh terikat biasa karena lupa akan kegiatan-kegiatan Tuhan selalu penuh dengan kecemasan dan kesengsaraan material. When we become forgetful of Krishna, then we suffer. Ketika kita lupa kepada Krishna, maka di sana kita akan menderita. If you always remember Krishna, Jika kita selalu ingat kepada Krishna, our suffering cannot do any harm to any person. maka penderitaan material itu tidak akan bisa menyentuh kita. Now a devotee named Vasudeva Jadi ada seorang penyembah yang bernama Vasudeva in Jagannath Puri. di Jagannath Puri, He was suffering from leprosy dan dia menderita penyakit lepra. on one of his arm. Ya. Di Di salah satu bahunya, lengannya. So the germ, when disturbed Vasudeva, it is so painful.
that now he is bound to shake his arm. Dan ya penyakit lepranya ini begitu parahnya ya sampai ya di sana ada nanah dan juga ulat di sana, dan karena ya digigit oleh ulat itu There are the pain. ya untuk bisa, karena merasa kesakitan seperti itu dia menggoyang-goyangkan bahunya He was forced to shake his arm like this. karena situasi yang rasa sakit seperti itu kadang-kadang spontan, jadi dia spontan menggoyang-goyangkan bahunya itu Then one germ fallen down. hingga ya salah satu ulat yang ada di lepranya itu terjatuh ke tanah, And immediately he seeks forgiveness from the germ. dan ketika setelah itu terjadi dia langsung memohon maaf kepada ulat yang terjatuh. Please forgive me. Tolong maafkanlah, I have hurt you. ya aku telah membuatmu kesakitan. Then he picked it up the germ Kemudian dia ambil lagi ulatnya itu and put into the affected area. dan diletakkan kembali pada ya lepra yang ini. When Chaitanya Mahaprabhu saw this, Kemudian ketika si Chaitanya Mahaprabhu melihat hal ini, Mahaprabhu embraced him. How tolerant you are. Mahaprabhu langsung memeluk Ran Vasudeva dan mengatakan, begitu bertoleransinya dirimu. After he was embraced by the Mahaprabhu, Dan setelah dia dipeluk oleh si Chaitanya Mahaprabhu, all his suffering, dan semua penyakit lepra yang immediately his suffering gone away. semuanya langsung hilang, langsung sembuh. That is why sadhu never suffers. Karena itu dikatakan seorang sadhu tidak pernah menderita. Yes, they are so tolerant. You can imagine, Mahaprabhu appreciates. Ya. Jadi bagaimana seorang sadhu ini sangat memiliki toleransi yang tinggi, bahkan si Chaitanya Mahaprabhu sendiri akan mengapresiasi sifat itu. Sadhu never suffer, they simply tolerate. Karena itulah dikatakan seorang sadhu tidak pernah menderita, karena mereka selalu mentoleransi penderitaan-penderitaan yang datang pada mereka. That is why they can overcome the suffering. Dan karena toleransi itulah mereka bisa melewati penderitaan-penderitaan. They engage their mind in service of the Lord. Dan mereka juga menyibukkan pikiran mereka dalam pelayanan kepada Krishna. When he was suffering from such pain, Ya, dan ketika Vasudeva ini dia menderita oleh rasa sakit tersebut, he thanks the Lord. maka dia bersyukur dan dia berterima kasih kepada Krishna. Only a part of my right arm suffering. Ya, terima kasih Krishna karena hanya satu bagian dari ya bahu saya, tulangan saya yang mengidap penyakit lepra ini, bukan kedua-duanya. But one arm is okay, no problem. Tapi Anda tetap memberikan kesehatan pada lengan saya yang lagi satu. I can work with the help of this Ya, arm. sehingga ya hamba tetap bisa beraktivitas dengan yang satu lengan ini. That is why somehow I can survive. Dan oleh karena itulah entah bagaimana hamba dapat bertahan hidup. If I suffer from these two arms, Tetapi jika ya hamba menderita lepra di kedua lengan hamba ini, I might have fallen in the well. mungkin hamba tidak akan dapat berbuat apa-apa dan hanya bisa berbaring di tempat tidur. I might not perform my duty. Hamba pun tidak akan bisa menjalankan tugas kewajiban. He appreciated Lord. Dan bahkan dalam kondisi itulah bagaimana ya Vasudeva ini tetap bisa ya bersyukur kepada Krishna And thanks the Lord. ya, dan berterima kasih kepada You Krishna. are so merciful, you see. Kau sangat berkarunia. But our both arms are okay, Tapi kita, kedua lengan kita baik-baik saja, but we never thank the Lord. tapi kita tidak pernah bersyukur, tidak pernah berterima kasih kepada Krishna. Okay, we are so big rascal, you see. Ya, kita adalah seorang rascal, ya, orang yang kurang ajar kita ya. So, ordinary condition souls being forgetful of the activities are always full of anxieties and melancholy. On the other hand, since the devotee is always engaged in the topics of the Lord, they are forgetful of the miseries of material existence.
Roh-roh terikat biasa karena lupa akan kegiatan-kegiatan Tuhan, selalu penuh dengan kecemasan dan kesengsaraan material. Di pihak lain, oleh karena para penyembah Tuhan selalu kusuk dalam topik-topik tentang Tuhan, mereka lupa akan penderitaan-penderitaan kehidupan mereka. No one can escape from this three types of suffering. Dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa terhindar atau bebas dari 3 jenis penderitaan yang disampaikan. Sadhu is never suffering. Tapi seorang sadhu tidak pernah terpengaruh oleh Haridas Thakur contohnya Haridas Thakur in Navadip, in 22 markets, ya, di Nawadip di 22 pasar in 22 days, selama 22 hari he was whipped left and right. Haridas Thakur dicambuk ya, sejadi-jadinya All day you see. dan itu sepanjang hari selama 22 hari di 22 pasar 22 days. Regularly you see. Daily he was beaten. Jadi seperti itulah Haridas Thakur setiap hari dicambuk ya, dengan sejadi-jadinya sepanjang hari selama 22 hari. He never protested Tetapi Haridas Thakur tidak pernah protes because this is the order of the authority. ya, karena dia menyadari bahwa itu adalah perintah dari otoritas. He simply went on chanting Hare Krishna, Hare Krishna. Haridas Thakur dalam keadaan seperti itu dia tetap hanya mengucapkan nama suci Hare Krishna. So how he was protected by the Lord through his holy name. Dan di sana bagaimana Haridas Thakur dilindungi oleh Krishna hanya melalui nama suci beliau. Suffering comes when we forget Lord. Jadi penderitaan itu datang hanya ketika kita lupa kepada Krishna. In that way our fear also comes when we forget the Lord. Sama halnya rasa takut kita juga akan muncul ketika kita lupa kepada Krishna. So there cannot be anyone without suffering. Jadi tidak ada seorang pun ya yang akan terhindar dari penderitaan. That is impossible. Hal itu tidak memungkinkan. There are three kinds of suffering: Adhyatmika, Ada 3 Adi jenis Bhautika, Adi Devika. dan ada 3 jenis penderitaan itu. Adhyatmika, Adibhautika. Ya. Adhyatmika means pertaining to the body and mind. Adhyatmika artinya penderitaan yang disebabkan oleh badan dan pikiran. As for example, I have got a headache today. Contohnya seperti ya, ketika saya mengalami sakit kepala hari ini I have got some pain in the back. dan saya memiliki ya rasa sakit di punggung, ya, sakit My punggung. mind is not very much settled. Kemudian pikiran tidak mantap. This kind of suffering is called Adhyatmika. Jadi penderitaan-penderitaan seperti itu disebut adhyatmika. Pertaining to our body and our mind. This is called Adhyatmika. Don't forget. Muncul dari badan dan pikiran kita. Itu disebut ya adhyatmika. Jadi jangan lupa tentang hal ini. And Adi Bhautika suffering, Kemudian adibhautika. just like at night, unnecessary the dogs bark and we cannot sleep. Seperti contohnya di malam hari ada anjing-anjing menggonggong dan kita tidak bisa tidur karena hal itu. This is called Adi Bhautika. Itu disebut sebagai adibhautika. Imposed, the Adi Bhautika means suffering imposed by other living entities. Dan Adibhautika adibhautika artinya penderitaan yang disebabkan oleh makhluk hidup lain. The mosquitoes, the bugs, Contohnya para yang disebabkan oleh nyamuk, oleh serangga. this mosquito will disturb us. Ya. Nyamuk itu contohnya yang selalu mengganggu kita. Our bed bugs also disturb us. Bed bugs. Dan juga serangga-serangga yang biasanya ya ada di tempat tidur kita. This is called Adi Bhautika suffering. Penderitaan-penderitaan yang kita dapatkan dari ya binatang-binatang seperti itu ataupun makhluk lain itu disebut adibhautika. Then enemies, from the enemy also, this is Adi Bhautika. Dan juga penderitaan yang disebabkan oleh musuh kita itu juga disebut sebagai adibhautika. Suffering is just like some of our enemies. They are hindering sanctioning this temple. So this is Adi Bhautika. Seperti penderitaan yang kita alami dari musuh-musuh kita. Bagaimana orang-orang yang tidak suka dengan kesadaran Krishna kita, mereka mengganggu kita dan
yang menciptakan gangguan-gangguan di tempel kita. Ini disebut adibautika. And besides that big sufferings, there are that adilevika accident which you have no control over. Adilevika Dan accident. juga penderitaan yang When we meet accident, this is adilevika. yang lainnya, ya seperti contohnya ketika kita mengalami kecelakaan, yaitu masuk ke dalam adidewika. This is you cannot control. Dan ini hal-hal semacam ini tidak bisa kita kendalikan. There is famine, there is pestilence, there is no rain, there is a drought, excessive heat, excessive cold. They are called adilevika. Jadi seperti ya bencana alam, angin topan, ya tidak ada hujan atau kekeringan atau suhu yang terlalu panas, suhu yang terlalu dingin, dan bencana-bencana alam lainnya itu disebut adidewika. Tapanti Bibidastapa. This is called Tapanti Tapantis Bibidastapa. Jadi ini disebut tapanti wibidastapa. Everybody will suffer, Artinya semua orang akan menderita, but sadhu will not suffer. tetapi sadhu tidak akan terpengaruh oleh penderitaan. Why? How? Kenapa demikian? How? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Our suffering is connected with our mind. Penderitaan-penderitaan kita itu terhubung erat dengan pikiran kita. If your mind engaged in the service of the Lord, Jika kita membuat pikiran kita sibuk dalam pelayanan kepada Kristus, you will not face suffering. maka Anda tidak akan tidak akan mengalami penderitaan. Suppose when you are deep thought, Contohnya ketika Anda sedang berpikir secara mendalam of some matters, tentang sebuah topik atau in front of you, suatu hal, your small is moving, running fast, yet you cannot see now. dan ketika Anda sedang dalam berpikir dengan dalam terhadap sesuatu seperti itu, bahkan ketika ada seorang anak kecil yang mungkin sedang lalu lalang yang berlari-lari di depan Anda tidak dapat melihatnya Your mind is engaged in thinking about something. karena pikiran Anda kusuk dalam memikirkan sesuatu secara mendalam. Our suffering is very much connected with our mind. Jadi penderitaan-penderitaan yang kita alami itu sangat erat kaitannya, hubungannya dengan pikiran kita. That is why Krishna said, Karena itu Krishna mengatakan, Mani Arpita Manobuddhi. Mai arpita manobuddhir. You offer me your mind and intelligence. Persembahkanlah kepadaku pikiran dan kecerdasanmu, Then you will suffer. maka kau tidak akan menderita. Then only you think of me. Dan hanya berpikirlah tentang diriku. Do you agree? Setuju? Setuju atau tidak? Okay. Any objection? No. Ada yang menentang hal ini? What is that? Is there any time? Still time? Now question answer. Sekarang silakan kalau ada yang memiliki pertanyaan. Yes. Yes. That is good. Very good. Yes. Seperti dalam kehidupan kita saat kita sakit gitu, saat kita sakit, kenapa saat kita ingin mengucapkan nama suci itu kok penyakit itu makin bertambah sakit, jadi sehingga kita sulit untuk mengucapkan di situ bagaimana itu? Kenyataan itu seperti itu. Ya bagus kalau gitu. Jangan dia berjapa. Your suffering, how will change? Kalau menderita seperti itu, gimana caranya berjapa? You just go to sleeping. Dalam situasi seperti itu, tidurlah. When you are relieved, then you chant. Dan nanti kalau sudah sembuh, sudah pulih, baru berjapa. What is the problem? Apa masalahnya? Apakah dengan berjapa itu bisa menghilangkan rasa sakit? Now you see. Still your body is material. Jadi badan kita ini masih sifatnya material.
You are not pure sadhu. Kita belum menjadi seorang sadhu yang murni. You are still contaminated. Kita masih memiliki kontaminasi pada diri kita. That is why you are charging your salary monthly for Malissimo. Karena itulah Japa Prabu akan hanya mendatangkan gaji yang dikasih Prabu Manisi saja. So if you don't suffer, how will you spend your money? Terus kalau Prabu tidak menderita, tidak sakit, bagaimana uang itu Prabu gunakan? And where your money will go? Kemana uang Prabu akan Prabu gunakan? So that is why suffering is good for you. Karena itulah dari sisi lain, di sisi ini penderitaan itu, penyakit itu bagus untuk Prabu. If you are pure sadhu, you suffer. Tapi kalau Prabu menjadi seorang sadhu, Prabu tidak akan menderita. You don't charge any money from our temple. You give money. Prabu tidak akan menerima gaji ataupun menerima uang dari tempel. Malah Prabu yang memberikan uang kepada tempel. So you are still contaminated. You are not pure sadhu. Ya, artinya dalam situasi ini masih ada kontaminasi. Belum menjadi seorang sadhu yang murni. Because you need money. Karena masih perlu uang. There's just suffering must follow you. Karena itulah penderitaan juga ikut. Ikut sama uangnya. Okay. Any more? Yes. Dalam hal ini yang saya tanyakan, secara umum apabila seseorang menderita, maka kita akan menyuruh Tuhan untuk membantu kita. Apakah hal itu dibenarkan atau tidak? Berikanlah saya kesehatan, lindungilah saya, lindungilah saya. Generally when we suffering, we instruct Krishna. Krishna, please give me health. Krishna, please give me fit body, like that. We instructing Krishna. Is it correct? We are praying, but we are praying like we are instructing Krishna. Please give me this. Please give Not me that. instructing. How you can instruct? You are seeking. No? Ya, You are praying. You are asking help. itu bukan memerintah, itu kan kita berdoa. Kita mencari kesembuhan. Kita ingin sembuh. Kita berdoa seperti itu. You can do that. Kita boleh berdoa seperti itu. If you know about yourself, then you will do that. Because we do not know about ourselves. Tapi jika kita menginsyafi tentang diri kita, kita tidak akan melakukan itu. Kita tidak akan berdoa. Hanya saja karena kita tidak tahu, kita tidak insyaf pada diri kita, makanya kita masih meminta hal-hal seperti itu. You suffer. What is the problem? Karena misalnya kita menderita, Prabu menderita, apa masalahnya? You tell me. What is the problem? Apa masalahnya? Our activity is disturbed. Activities is that. What activity? Aktivitas apa? We don't have any activity. We have nothing doing. Kita tidak punya aktivitas apapun. Kita sebenarnya tidak perlu melakukan apapun. You are disturbed, but still you are alive now. Meskipun terganggu oleh penyakit itu, kegiatan-kegiatan terganggu, tapi masih hidup. Kita masih hidup. How do you say that your activities disturbed? Ya. Dan dalam kondisi seperti itu, bagaimana kita mengatakan aktivitas kita terganggu? We are not disturbed. Karena pada dasarnya, sebenarnya sejatinya kita tidak terganggu. How you will suffer? The question is that. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menderita? Our identity is smaller than a frog. Ya, karena identitas kita yang sejati adalah ukuran kita lebih kecil bahkan dari atom. 10,000 part of each of our hair. Ya, dijelaskan bahwa ukuran diri kita yang sejati adalah 1 dibagi 10.000 ujung rambut. Then how you suffer? Kalau kita menginsafi diri kita yang sekecil itu, bagaimana kita bisa merasakan penderitaan? That is right. This body is what is called my property, no? Dan badan ini adalah milik kita, milik saya. So my property, something happened to my property. Dan dari
ketika sesuatu terjadi pada badan, artinya terjadi sesuatu pada sesuatu yang menjadi milik kita, badan yang menjadi milik kita. So what is the problem? Tapi bukan kita. Lalu apa masalahnya? We feel, sorry, this is our misconception. We think that we are suffering. Our body is suffering. I am not suffering. Ya, jadi ini adalah salah satu kesalahpahaman kita, ketidakpahaman kita. Karena sebenarnya badan kita saja yang menderita, bukan kita yang menderita. Kita tidak pernah menderita. Suppose now you have bitter headache. Contohnya mungkin sekarang ya kita mengalami sakit kepala yang sangat berat. In the meantime, in your kitchen, Dan big cylinder burst. di saat yang sama, ketika kita mengalami sakit kepala yang sangat sangat menyakitkan, sangat berat seperti itu, tapi di saat yang sama tiba-tiba gas kita bocor dan terjadi ledakan di dapur, Then immediately your mind attract to that burst in the kitchen. dan dengan sendirinya secara otomatis pikiran kita pasti akan teralihkan ke ledakan yang ada di dapur itu, ledakan gas itu, And you become frightened. dan Anda menjadi takut. You see, no more headache. Di sana tidak lagi kita merasakan sakit kepala. That is why Krishna said, Karena itu Krishna mengatakan, you engage your mind with service. sibukkanlah pikiran dalam pelayanan kepada Krishna. Sadhu can do that. Seorang sadhu dapat melakukan hal That itu. is why sadhu never suffers. Karena itulah sadhu tidak pernah menderita. But we always complain of Tetapi kita selalu komplain. back pain, Sakit chest pain, sakit headache, dada, waist sakit pain, kepala, shoulder pain. sakit Then- lutut, sebagainya. Then you take painkiller, there in the pharmacy it is available. Ya, sakit-sakit terus bilang sakit seperti itu. Kalau gitu beli saja obat paracetamol, Bodrek dan obat-obat penghilang reda rasa sakit lainnya. You go to hospital, doctor is there. Ya, pergi ke rumah sakit, ada dokter di sana. Then when you become alright, you start serving the Lord. What is the problem? Dan ketika sudah pulih lagi, sudah sehat kembali, layani lagi Krishna. Apa masalahnya? This body is meant for suffering. Karena pada dasarnya badan ini memang dimaksudkan untuk menerima penderitaan. Now we should have a question, why we suffer? Sekarang kita harus mengajukan pertanyaan ini pada diri kita. Kenapa kita harus menderita? Because of my previous life sinful activity. Dan itu dikarenakan ya karena kegiatan-kegiatan kita di kehidupan sebelumnya. To give this lesson, Untuk memberikan pelajaran ini, we suffer through the agent of Maya. ya kan, kita menderita dari ya Maya yang diberikan oleh Maya, dibawakan oleh agen Maya. So Mother Maya Devi is whipping us. Jadi dalam hal ini Ibu Maya Dewi sedang ya mencambuki kita. This body is no good. Ya, dan beliau mengatakan badan ini tidaklah bagus sama sekali. This life you endeavor to attain transcendental body. Karena itulah dalam kehidupan ini ya berusahalah untuk bisa mendapatkan badan So spiritual. this is only solution. Karena itulah satu-satunya solusi. Your willpower. Ya, You have to increase your willpower. Willpower. jadi Strong ya, mind. kita di sini harus ya meningkatkan kemampuan kita untuk hasrat untuk kemantapan hati seperti itu, keteguhan hati yang mantap. Here in the more there is one verse. True, it is what is this? Mon eva manishanam karanam bandha mokshaya bandhayo vishasyaga muktai nivishya mata. Our mind becomes our friend. Our mind may become our enemy. So now it is up to you whether you like your mind to be your enemy or whether you like your mind to be your friend. Jadi dalam sloka yang disebutkan Maharaj tadi, artinya pikiran kita bisa menjadi kawan kita, pikiran yang sama juga bisa menjadi lawan kita,
atau musuh kita. Dan sekarang pilihan ada di tangan kita. Apakah kita menginginkan agar pikiran itu menjadi kawan kita, ataukah kita ingin pikiran itu menjadi musuh kita? You see, when you think inauspicious, Ketika kita memikirkan sesuatu tidak mujur, you get the result of inauspicious. maka kita akan mendapatkan hasil yang juga tidak mujur. For man, mind is the cause of bondage and mind is the cause of liberty. You see. Untuk seorang manusia, pikiran bisa menjadi penyebab dari keterikatan, tapi pikiran yang sama juga bisa menjadi penyebab dari pembebasan. Mind absorbing self objects is the cause of bondage. Pikiran yang terserap di dalam kenikmatan indria-indria akan menyebabkan keterikatan. Mind detached from the sense object is the cause of liberation. Dan sementara pikiran yang tidak terikat pada objek-objek indria akan menjadi penyebab dari pembebasan. Therefore, the mind which is always engaged in Krishna consciousness is the cause of supreme liberation. Oleh karena itulah pikiran yang selalu disibukkan di dalam pelayanan kepada Krishna, dalam kesadaran Krishna akan menjadi yang membawakan kita pada pembebasan yang tertinggi. This is what Krishna said. Karena itu Krishna mengatakan, You always remember me, never forget me. selalu ingat kepadaku dan jangan pernah lupa kepadaku. This is the only solution. Inilah satu-satunya solusi. By the way, I am giving one example. Berhubungan dengan hal ini ada sebuah contoh. There are two businessmen Ada dua orang pebisnis working in the King's complex of King's Palace. Ada dua orang pebisnis atau pedagang yang mereka bekerja atau berjualan di lingkungan kerajaan dari sang raja. They are very dear to the king. Dan mereka berdua sangat disayangi oleh sang raja. So there is a little difference between the two. Tetapi ada sedikit perbedaan antara kedua pedagang ini. One is more favorable to the king. Yang satunya, pedagang yang nomor satu ini dia yang sedikit lebih disayangi oleh sang raja. But still, both of them king likes. Tetapi secara ini kedua-duanya ini sangat disayangi oleh sang raja. So every day when they go for their business, Dan setiap hari ketika mereka pergi dan untuk memulai bisnis mereka, untuk membuka toko mereka di sana, they have a flower garland for the king. Sebelum mereka membuka tokonya, mereka akan membawakan kalungan bunga garland untuk sang raja. The king become habituated that Dan sehingga sang raja menjadi terbiasa. early morning he expects this flower garland. Karena kebiasaan seperti itu selalu menerima kalungan bunga atau garland dari kedua pedagang itu, sang raja setiap pagi selalu menunggu mereka membawakan kalungan bunga. King become very much attached to these two businessmen. Dan sang raja menjadi sangat terikat pada dua pedagang ini. One day what happened? Kemudian suatu hari apa yang terjadi? These two businessmen, Kedua pedagang ini, pebisnis ini, their way when they start for their business, on the way their way is cut by the cat. Jadi ketika mereka di pagi harinya mereka mulai pergi untuk memulai bisnis mereka, untuk membuka toko mereka, di perjalanan mereka di jalan yang akan mereka lewati ada kucing yang melintas. You see their state of mind, you see. Dan dari sini kita lihatlah bagaimana pikiran mereka berdua. One thought that Pedagang nomor satu berpikir, it is a very inauspicious sign. bagaimana kalau ada kucing yang lewat di jalan yang akan kita lalui, artinya ini adalah tanda-tanda ketidakmujuran. So I better stop to go to open my business. Karena berpikir itu adalah tidak mujur, maka pedagang yang nomor satu berpikir, kalau begini lebih baik saya balik saja ke rumah dan saya tidak berdagang sehari. So he did not go. Jadi dia tidak pergi untuk membuka tokonya. His partner, another businessman, Tetapi pebisnis yang nomor dua, pedagang yang nomber dua, same thing happened to him.
juga mengalami situasi yang sama di mana ada kucing yang melintas di jalan yang akan dia lalui. But he was a bit courageous. Tetapi dia membuat dirinya menjadi memberanikan dirinya. And liberal. Let me see what happened. Ya, dan dia memberanikan dirinya untuk lewat, dan dia pun melewati jalan yang dilalui kucing itu. Ya, dan dia berpikir, mari kita lihat apa yang akan terjadi. He went out for his business. Dan ya dengan cara seperti itu akhirnya dia bisa pergi ke tokonya dan memulai bisnisnya seperti And king biasa. was waiting there for them. Ya, dan sebelum itu sang raja sudah menunggu haluman bunga berlang dari kedua pedagang ini. And when he saw the businessman, Dan ketika sang raja melihat king was very happy ya ada pebisnis itu datang, dagang itu datang, sang raja menjadi sangat bahagia and blessed him. dan memberkati ya pedagang yang nomor 2 ini. And in his favor, king told him, from today, in my this complex of the palace, you will be the only businessman to run your business. Other one, since he has come today, so his business, he can run his business there in this king's palace. Dan karena sang raja melihat bahwa pedagang yang nomor 1 tidak datang, jadi sang raja sekarang menjadi ya hanya mendukung pedagang yang nomor 2 yang sang raja mengatakan, mulai hari ini dan seterusnya hanya kamulah yang boleh berbisnis di komplek kerajaanku. Sementara pedagang yang nomor 1 tadi ya karena dia tidak datang hari ini, dia tidak boleh lagi ya berbisnis atau membuka tokonya di kompleks kerajaanku. Now, one's business is already spoiled. Jadi ya pedagang yang nomor 1, pebisnis yang nomor 1, bisnisnya sekarang sudah ya bangkrut. Because of thinking that Ya, kenapa bangkrut? Hanya karena dia berpikir cutting the road by a cat is inauspicious. bahwa jalan yang dilewati oleh kucing tidak mujur. But in other case, Tapi di sisi lain, pedagang yang nomor 2, same thing happened to him. hal yang sama terjadi juga pada dirinya. But what he changed. Tapi dia memberanikan dirinya Let me face whatever the problem come. dan dia bahkan menantang situasi itu. Maka biarkanlah saya menghadapi situasi apapun, Because tidak of this, mujuran apapun yang datang akan saya because of hadapi. this inauspicious indication. Apapun yang terjadi karena tanda-tanda ketidakmujuran ini akan saya But hadapi. now he brought out this business, you see. Tetapi yang terjadi malah dia menjadi lebih sukses dalam bisnisnya. So cutting the way by the cat, in place of supposed to be, it was supposed to be curse, no? But it becomes boon. Ya, jadi dalam hal ini melewati jalan yang sudah dilewati kucing harusnya itu menjadi suatu ketidakmujuran. Tetapi malah dari pedagang ini dia malah menjadi lebih untung, lebih So sukses. auspicious and inauspicious is a consideration of our mind. Jadi kemujuran dan ketidakmujuran ini adalah hasil dari buah dari pertimbangan pikiran kita. So in the case of the activity of Krishna, Tapi dalam kasus pelayanan kepada Krishna, everything is auspicious. segalanya adalah mujur. That's why Krishna says, Karena itu Krishna mengatakan, always think positive, berpikirlah selalu positif. that you will get a favorable result. Dan dengan cara seperti itu, Anda akan mendapatkan hasil yang mendukung Anda. If you Yang think mendukung. negative, Tapi jika kita berpikir negatif, you will get a negative result. maka yang datang juga adalah hasil yang negatif. Krishna says, Krishna mengatakan, all my creations semua ciptaanku, are very nice. semuanya bagus, There is nothing inauspicious. semuanya baik, dan dalam ciptaanku tidak ada yang tidak mujur. He's telling to Arjuna, Ini disampaikan Krishna kepada Arjuna. this Sunday, this Monday, Seperti hari Senin, hari Tuesday, Selasa, hari Wednesday, Kamis, hari Rabu, this 7 days in a week ya, 7 hari dalam satu minggu itu is my creation. juga adalah ciptaanku. This cat, dog, hawk,
are kucing, also my creation. anjing, babi, ya semua juga adalah ciptaan. There is nothing wrong. Dan tidak ada yang salah pada ciptaanku. Why? Why do you have this doubtful mind? Lalu kenapa kita mengembangkan pikiran yang penuh ragu-raguan? This is the problem. Inilah yang menjadi masalah kita. Samshayatma vinasati. Samsayat nominasati. If you have a doubtful mind, Jika kita mengembangkan pikiran yang penuh you keraguan-raguan, fall down. Anda akan jatuh. You will vanquish, you will finish. Ya, Anda akan berakhir, hidup Anda akan berakhir kalau Anda That is mengembangkan why- keraguan-raguan. When we suffer, still we should try our best to remember Krishna. Karena itulah kesimpulannya di sini. Meskipun kita sedang menderita, kita harus melakukan, kita harus mengusahakan yang terbaik yang bisa kita lakukan agar kita bisa selalu ingat pada Krishna. That is what Krishna said. Itulah yang dikatakan oleh Krishna. In all conditions, Dalam segala kondisi, you remember me. ingatlah kepadaku. Okay? Yes. Marat mengenai sadhu, dan saya ingin bertanya bagaimana kita melayani seorang sadhu supaya kita tidak membuat kesalahan. Artinya kadang-kadang kita tidak mengerti apa yang diinginkan oleh seorang sadhu. Regarding service to sadhu, rendering service to sadhu, how can we serve sadhu properly so that we can avoid mistake? Because sometimes we don't understand, we don't know the mood of sadhu, we don't know what sadhus need, what sadhus want. So how can we serve sadhu properly? So that how can we serve sadhu properly? So It is a personal matter. ini adalah hal yang sifatnya pribadi. But if you have a strong desire, Ya, tapi jika kita memiliki keinginan yang kuat Lord will arrange. untuk melayani sadhu, Krishna yang akan mengatur bagaimana kita bisa belajar untuk melayani. If you have a strong desire Jadi pertama-tama Prabhu kembangkanlah keinginan yang kuat to serve the sadhu, untuk melayani seorang sadhu. when you serve the sadhu, Dan ketika Prabhu melayani seorang sadhu, sadhu may ask you, why you are serving me? sadhu mungkin akan bertanya, kenapa kamu melayaniku? Sadhu may ask you. Dan sadhu mungkin akan bertanya seperti itu. Yes. Just Kita mengetahui satu itu adalah orang suci, tapi kenapa satu juga ada kena masalah seperti itu? Apakah ini pengaruh dengan kaliga apa atau yang lain? Pengaruh yang lain. Sadhu kena masalah juga. Apakah itu pengaruh dari Kali Yuga atau apa yang lain? So we understand sometimes even the sadhu also facing problems. Is this how you know that? how is this happen because of Kali Yuga? Kali juga betul. Ya, siapa yang bilang begitu? Karena ada seorang guru rohani atau sanyas yang banyak tidak suka sama beliau gitu. Bahkan sampai diturunkan untuk jadi sanyas. No more because you have to Krishna master. Huh? You withdraw. So it is a pride here. Private matters, personal matters. How we settle. Jadi itu masalah pribadi dari setiap orang. It is his personal matters. Because he might not be able to control his disciples or it may happen like that. That is why he was hurt because of the nature of his disciples.
Ya, mungkin karena tidak bisa, ya beliau tidak bisa mengendalikan murid-muridnya mungkin. Ya, karena itulah ya beliau menjadi seperti tidak dicabut dari Lasanias. There is one old person we can comment. Kita dalam kondisi seperti ini kita tidak bisa berkomentar untuk hal-hal yang sifatnya pribadi seperti itu. If I say something, it may hurt him. Ya, karena jika saya mengatakan sesuatu tentang hal itu, ya mungkin akan menjadi kesalahan. Beliau akan terluka seperti itu yang kita bicarakan. Itu akan menjadi aparat. Sadhu will never suffer from any punishment, from any corner of the sun. Jadi seorang According to this verse. kalau kita melihat dari sloka ini, ya seorang sadhu itu tidak akan terpengaruh oleh penderitaan dari sudut manapun. He is completely, totally surrender soul. No? Karena seorang sadhu sepenuhnya adalah jiwa yang berserah diri. Because our suffering is concerned with the body. Karena penderitaan yang kita alami ini erat kaitannya dengan badan kita. So sadhu never thinks of his body. Sementara seorang sadhu tidak pernah berpikir tentang badannya. He is self-realized person. Ya, karena dia adalah jiwa yang insyaf akan dirinya. Na susati na kangshati. Nah, sejati akan sejati. How do you suffer? Ya, karena itulah bagaimana seorang sadhu dapat menderita. Evam prasanna manasa. Ewa persana manasu. Means Brahma Buddha prasanna na susati na kangshati. Self-realized person has neither desire nor limitation. But how do you suffer? Seorang yang insyaf akan dirinya tidak memiliki keinginan dan tidak juga memiliki penderitaan, penyesalan. Yes. That's quick. Pertanyaan saya, kan nama suci itu dibawa oleh Chaitanya Mahaprabhu. Tapi kenapa yang mendapatkan nama Acharya itu adalah Krishna? Brought to this world by Sri Chaitanya Mahaprabhu. But how Haridas Thakur become Nama Acharya? Nama Acharya. How? Question is how? Why Haridas Thakur? Why not Chaitanya Why not Chaitanya Mahaprabhu is the Nama Acharya? This title is given by Chaitanya Mahaprabhu. No? Ya. Mahaprabhu is above the Nama Acharya. He is God. Ya. Gelar itu kan diberikan oleh Mahaprabhu sendiri kepada Haridas Thakur. Artinya Mahaprabhu lebih tinggi dari Nama Acharya. Mahaprabhu is Krishna himself. Mahaprabhu adalah kepribadian tertinggi Tuhan Yang Maha Esa sendiri. Beliau adalah Krishna sendiri. Father of Nama Acharya. No? Dan beliau adalah ayah dari Nama Acharya itu. Ya, karena beliau yang memberikan gelar itu. Krishna is all in all, everything Krishna. No? Krishna adalah segala-galanya. Above Krishna is Asamurta. Sama urdu. No one is equal to Krishna. Tidak ada yang setara No dengan one is Krishna. above Tidak Krishna. ada yang lebih tinggi dari Krishna. That is why this name Krishna is not name actually. We think that Krishna is a name. No. Krishna means Supreme Personal Godhead. Karena itulah bahkan ya nama Krishna itu kita tidak boleh berpikir seperti itu adalah sekedar nama saja. Karena Krishna adalah kepribadian tertinggi Tuhan Yang Maha Esa. That is why Gargamuni declared to Nanda Maharaj. Karena itulah Gargamuni menyampaikan hal ini kepada Nanda Maharaj. This Krishna, I name your son as Krishna. This Krishna is not a name in fact. This is the Supreme Personal Godhead himself. Ya, jadi ya Gargamuni menyampaikan kepada Nanda Maharaj, ya, aku memberikan nama putramu Krishna, tetapi faktanya Krishna inilah bukan sebuah nama, tapi Krishna adalah kepribadian tertinggi Tuhan Yang Maha Esa sendiri. Through my meditation, I received the knowledge that Krishna in the Goloka instructed Gargamuni that this son of the Nanda Maharaj and the Yashoda, I am the same person. Ya. Jadi melalui meditasi dari Gargamuni ini beliau mengetahui bahwa
ya Krishna yang ada di Goloka Brindawan ya turun sebagai putra dari Nanda Maharaj dan Ibu Yasoda. Jadi tidak ada perbedaan antara ya Krishna. Jadi It is not named by me. Jadi nama Krishna ini bukan diberikan olehku. Gargamuni mengatakan We say alphabetically to make understand the Nanda Maharaj. Karena itulah Gargamuni juga memberikan penjelasan ya nama Krishna secara alfabetikal dari makna dari setiap huruf di kata Krishna itu untuk memberikan pemahaman kepada Nanda Maharaj. You see Nanda Maharaj, yes, stands as Kamalakanta. Ya. Kamalakanta means husband of Mother Lakshmi. Huruf K dari kata Krishna, dari nama Krishna itu mengacu pada Kamalakanta yang artinya suami dari Dewi Keberuntungan. And Ra stands as Rama. Kemudian kata Ra dalam Krishna itu mengacu pada Rama. Rama means he is enjoyer. Rama artinya ya adalah penikmat yang tertinggi. He is the enjoyer of this material world. Ya, dia adalah penikmat dari alam He is the semesta enjoyer material of the ini, spiritual world, Vaikuntha. penikmat dari alam semesta spiritual Vaikuntha. He is the enjoyer of the Goloka. Dan beliau juga adalah penikmat dari Goloka. All universes, either material or spiritual, is enjoyed by the Krishna. Jadi semua ya alam semesta material dan spiritual itu ya Krishna adalah penikmat tertinggi. That is why he is known as Rama. Karena itulah beliau dikenal sebagai Rama. Rasa. Kemudian Sa, That means Sadgunapati. Sa mengacu pada Sadgunapati, He is a master of 6 opulences. yang artinya beliau adalah yang memiliki 6 ya kehebatan. That is why he always looks joyous. Karena itulah Krishna selalu terlihat bahagia, gembira, senyum. What are the 6 opulences? Apa saja 6 kehebatan itu atau 6 All riches, ya all riches, all strength, all knowledge, Maha kaya, maha all kuat, beauty, maha pengetahuan, all maha renown, tampan, maha tidak all terikat, fame. dan maha termasyhur. That is why he is a master of these 6 opulences. That is why he is known as Bhagavan. Dan karena beliau adalah yang memiliki 6 kehebatan ini, karena itulah beliau dikenal sebagai Sadgunapati atau Bhagawan. Then Na. Kemudian Na, Na stands as Nrsimhadev. N dari kata Krishna itu mengacu pada Nrsimhadev. So Lord took the form of Nrsimhadev to protect his devotees. Di Krishna mengambil wujud sebagai Sri Nrsimhadev untuk melindungi para penyembah beliau. A means Akshara. Kemudian A mengacu pada aksara. He is unborn. Artinya beliau tidak pernah dilahirkan, tidak pernah terlahirkan. This is called Krishna. You see. Jadi inilah Krishna. Krishna means Supreme Godhead, all attractive. Krishna artinya kepribadian tertinggi Tuhan Yang Maha Esa, Maha menarik. No one is equal to Krishna. Tidak ada yang setara dengan Krishna, No one is above Krishna. dan tidak ada yang lebih tinggi dari Krishna. So Krishna doesn't require the title of Namacharya. Jadi Krishna tidak memerlukan gelar nama Acharya, He is above Krishna. karena beliau lebih tinggi dari itu. Okay. Any more? Ada lagi? Yes. Bagaimana jika kalau misalnya seseorang itu lebih tertarik melakukan pelayanan seperti fisik memasak apa tapi tidak terlalu jawabannya dia tidak terlalu interest. How is devotee more interested in physical sewa like cooking and all, but not have more interest in tradition? Apakah dari pelayanan itu dia bisa tertarik untuk berjasa? Can by performing the physical devotional service, Yeah. one can develop the Any service in connection to Krishna means that is devotional service. By cooking also, by simply cooking for Krishna, he'll go away back to God. By sweeping the temple complex with broom, but what is called attentively, carefully, he'll go away back to God.
any service, he can carry one to Vaikuntha. But how attentively you do, this is the question. Jadi pelayanan apapun yang dilakukan selama itu berhubungan dengan Krishna, bahkan ketika seorang memasak ataupun menyapu halaman tempel Krishna, jika dilakukan dengan penuh perhatian, maka itu akan bisa membawa seorang pulang kembali kepada Krishna. But out of this, chanting and hearing is very, very important. Tapi di antara semua pelayanan itu, mengucapkan nama suci dan juga mendengarkan Krishna kata adalah yang paling penting. Because it is declared in the scripture that kalau tadhari kirtana, Karena dinyatakan di dalam sastra, dalam kitab suci, kalau tat hari kirtana, Kali Juga Dharma is chanting Hare Krishna Maha Mantra. dharma di zaman kali adalah mengucapkan nama suci Maha Mantra Hare Krishna. That is why with your service, you put in parallel. You do your service at the same time, you don't avoid chanting. Karena itulah kita harus membuat ya berjapa dan juga pelayanan itu secara ya garis lurus, garis paralel. Artinya tetap lakukan pelayanan tetapi jangan sampai mengabaikan japa. Then your activities become complete. Maka aktivitas pelayanan bakti Anda akan menjadi sempurna. Only 16 rounds, no? Ya. Bapak sudah berkarunia hanya 16 putaran. It takes only 1.5 hour time. Ya, dan ya, paling cepat itu 1,5 jam. But in your hand 24 hours time, Tapi kita memiliki waktu 24 jam. what is the problem? Apa masalahnya untuk menyelesaikan 16 putaran? What is the problem? No problem, but we are thinking that we have problem. Only 1.5 hour. 1.5 hour is not required. Only 1 hour and 5-10 minutes is required. If you chant a bit fast, it can complete 1 hour and 5-10 minutes. Ya. But in your head, you have 24 hours time. You cannot spare 1 hour for chanting. Jadi sebenarnya tidak ada masalah untuk menyelesaikan 16 putaran, tapi kita saja yang berpikir kita tidak mampu seperti itu. Padahal hanya When you talk to your friends, you talk for 3 hours. ya hanya 1,5 jam. Dan kalau seorang berjapa dengan sangat fokus, bahkan dia bisa menyelesaikan 1 jam 15 menit atau 10 menit seperti itu. You will not 16 stop putaran. talking, no? Tetapi kalau ya, kenapa kita tidak bisa meluangkan waktu untuk berjapa? Sementara kalau kita ngobrol, berbicara dengan teman-teman kita, bisa sampai 3 jam kita ya, menghabiskan waktu. Early morning you start talking with your mommy, your papa, or your friends. No? Or with your mobile, you see. In mobile, how many hours you spend? You check up. Bahkan pagi-pagi sekali kita bisa sudah mulai ya berbicara, ngobrol dengan keluarga, orang tua, bahkan di telepon dengan teman. Bisa berjam-jam kita berbicara. But 1 hour chanting, you have no time. Tapi untuk berjapa tidak ada waktu. You are so busy. Kita bilang, aduh saya sangat sibuk. We are cheater, no? Kita sebenarnya curang di sini, penipu kita di sini. Yes, cheater. We are number one rascal, no? Kita adalah penipu yang nomor 1. Kita orang kurang ajar sebenarnya. That is why we are suffering, no? Ya, dan karena itulah kita menderita. Any more? Ada lagi? Yes. Yes, but everything very nice. If you are in the courtyard, then you also are going to see and see the service will be there. You also going to be there. They are very different service. Their cooking is not required because Kalpataru is there, no? Only there is Krishna service, making garland or. But this cooking material business is a bit different there maybe. Because Kalpataru is there, everything only there. Prepared food will be available, no? So there may be some different way you will get a service. You will be appointed by the Lord Himself according to your desire. If you want to make the flower garden
we are doing, if it is carried with Krishna, this is also devotional service. Prabhupada say, I am giving one example. You can read there. We have visited Krishna Balaram temple. Krishna Balaram temple in Vrindavan. So there was used now, he expired. He was qualified, but he is very much attached to cooking. So once the temple authority president approached Prabhupada, Prabhupada, this our cook, long days he is cooking, now he is older person, you please give him the China visa. Then Prabhupada, why are you authority? Who are you to suggest me to give China's initiation? Prabhupada say like that. What do you think about his cooking? Through cooking, he will go up and will to go. Prabhupada say like that. And this Prabhuji, disciple of the Prabhupada, he is so attached to cooking that once he suffered from back pain. So temple authority accompanied him to the doctor. And when after first checkup, doctor advised him, you have at least 1 month bed rest. Then immediately this Prabhuji left the chamber. No, I cannot have 1 month rest. Who will cook for Krishna Balaram? Let my back pain suffer, or let my back broken down. I don't mind, but I must cook. I will take any bed rest. This is the symptom. This is the indication that through cooking you go away and back to it. That is what Prabhupada said to the authorities. Becoming sannyasi, you go, only sannyasi will go back. No, it is not like anybody, everybody. But how much attached to his service? That is the question. So you cook for our Radha, but you attach to cooking for Radha. That's all. That is the question. But by the way, Prabhupada say, when you take initiation, at the time you promise to chant this system down daily. There is no problem. That is why you cook, no problem, and at the same time you have to complete your down this system down. This will go in parallel. Okay? Jadi materinya bertanya, ketika seorang memasak dan juga menyapu untuk berada sesuar, jadi dia bisa pulang. Apakah di dunia rohani dia juga akan melakukan pelayanan yang sama? Kemudian Maharaj mengatakan, di sana ya semua orang hanya akan melakukan pelayanan bakti, ya, dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penyembah itu. Dan Krishna juga akan mengabulkan apapun yang pelayanan yang ingin diambil oleh siapa yang mereka yang sudah pulang ke dunia rohani, itulah yang akan mereka lakukan. Tetapi untuk memakan, untuk memasak untuk diri sendiri itu tidak diperlukan karena sudah ada keluarga besar di sana dan semuanya sudah terpenuhi seperti itu. Dan ada sebuah contoh seorang murid Prabhupada dari Vrindavan, dari Krishna Balaram, yang merupakan ya orang yang sudah tua, dan beliau sangat suka sekali, sangat terikat sekali dalam pelayanan memasak untuk Krishna Balaram. Kemudian salah satu tempel presiden dari Krishna Balaram datang kepada Prabhupada dan meminta Prabhupada, Prabu ini dia sudah memasak sangat lama sekali untuk Krishna Balaram, tolong berikan dia sannyas. Kemudian setelah Prabhupada menjadi marah, siapa kamu? Kamu berani-beraninya memberikan saya, ya, menyuruh saya untuk memberikan sannyas. Ya, memangnya kamu pikir dengan pelayanannya memasak dia tidak bisa pulang ke dunia rohani? Apakah hanya sannyas saja yang bisa pulang ke dunia rohani? Ya, dia biarkan dia tetap memasak seperti itu. Dan karena Prabuji ini sangat terikat sekali dengan memasak, suatu hari dia memiliki ya sakit punggung yang sangat menyakitkan seperti itu, sehingga tempel presiden mengajaknya ke rumah sakit. Kemudian setelah dia dicek secara menyeluruh, diperiksa, ya dokter menyimpulkan bahwa dia harus beristirahat dari apapun kegiatan yang dilakukan selama 1 bulan. Dan ketika Prabu ini mendengarkan bahwa dia harus beristirahat selama 1 bulan, dia langsung pergi. Kenapa saya harus berhenti memasak untuk Krishna Balaram? Saya tidak mau istirahat selama 1 bulan. Biarkan saja sakit punggung ini membuat saya menderita. Saya akan tetap masak untuk Krishna Balaram. Saya tidak akan meninggalkan pelayanan saya.
Oleh karena itu seseorang, dan Prabhupada sendiri yang mengatakan, dengan dia memasak seperti itu, dia akan bisa pulang kepada Krishna. Jadi seseorang dengan pelayanan apapun yang dia lakukan, ketika dia mengembangkan keterikatan kepada pelayanan tersebut, dan dia melakukan pelayanan itu dengan penuh perhatian dan dengan penuh ketulusan hati, dia bisa pulang kepada Krishna. Ya, dan tetap di sini juga ketika kita menerima inisiasi, kita berjanji kepada guru pelayanan kita untuk berjapa minimal 16 putaran. Karena itulah dalam pelayanan apapun yang kita lakukan, kita tidak boleh melupakan janji itu. Dan japa 16 putaran harus, dan pelayanan yang kita lakukan harus kita berjalan seimbang. Suffering on the other hand, it is not bad one. Suffering is part of the karma. Your previous life sinful activity. Di sisi lain, penderitaan itu juga The bukan action of the hal yang our buruk. previous life sinful activity. So if we consume this life, this suffering, then we become free. We will free from this suffering. So next life we won't suffer anymore. So this life is meant for our next life. This life is the preparation for our next life. So we should know all these things. So that's why now suppose Raghu, friend of the Lord Jagannath, Raghu once felt suffering badly. So Jagannath came and Jagannath did everything, any kind of assistance, even washing his bed cover and all, because Raghu passed through on his bed. So he was so ill. Then when Raghu came to know that this Lord Jagannath is also the silent like and Chandal, no? Then Raghu asked, if you love me so much, if you treat me as your prey, then why you let me suffer? Then Lord Jagannath said, Prabhupada, this is called Prabhupada. Prabhupada means no one can avoid this Prabhupada. Whether one may be a sadhu, he will suffer. So suffering is on the other hand, it decreases our sin. Then it is good now. Then we will accept in that way. But we don't like to suffer, we only like to enjoy. This is our problem. We always want comfort. Suffering means decreasing your sin deposited through your previous lives. And enjoying means increasing your sin. No? So not suffering is not good at all. You see, so it is suffering and what is called enjoying is almost all the same. Only our aim should be, our goal of life should be to go to the kingdom of God. That's all. Whether I suffer or not, when I suffer, I just remember during my suffering. When I recover, then I do physical service. Then the physical service to the Lord. That's all. Okay? Hare Krishna. Jadi penderitaan itu tidak buruk juga, karena kita mengalami penderitaan artinya kita menghabiskan prarabdha karma kita di kehidupan dari kehidupan sebelumnya. Sama contohnya seperti Raghu yang merupakan penyembah guru dari si Jagannath yang menganggap si Jagannath adalah teman beliau. Dan ketika Raghu ini mengalami sakit yang sangat parah, bahkan si Jagannath sendiri datang untuk merawatnya. Bahkan Raghu ini dikatakan karena saking parahnya penyakitnya, dia tidak bisa pergi kemana-mana. Dia melakukan semuanya di tempat tidur. Dia buang air, buang kotoran di tempat tidur, buang air kecil di tempat tidur. Bahkan si Jagannath sendiri datang, melakukan semua pekerjaan-pekerjaan seperti candala, membersihkan tempat tidurnya, merawatnya, memandikan Raghu seperti itu. Dan ketika Raghu sudah pulih, ketika dia tahu bahwa Sri Jagannath sendiri yang telah merawatnya, dia menjadi sangat marah. Hei Jagannath, apa yang Anda lakukan? Kenapa Anda melakukan pekerjaan candala seperti ini dan melayani diriku seperti ini? Apakah kau ingin aku pergi ke neraka? Karena ini adalah kesalahan terhadap dirimu. Aku telah membuatmu melakukan pekerjaan yang sangat kotor seperti ini. Dan Jagannath menjawab, itu adalah dan Raghu mengatakan kepada si Jagannath, kalau memang kau sangat mencintai diriku, kenapa kau melakukan semua ini? Kenapa kau
ya tidak hilangkan saja penyakitku. Kenapa kau biarkan aku menerima ya penyakit seperti ini? Dan si jangkrik menjawab, ya ini adalah prarabdha karma. Jadi kau tetap harus menerimanya, siapapun dirimu. Jadi entah seorang sadhu sekalipun, dia tetap harus menerima prarabdha karma ini. Dan ya karena itulah hal ini adalah bagus. Karena dengan menghabiskannya di kehidupan ini, artinya kita sudah mengurangi reaksi kegiatan dosa kita. Kita sudah sedikit demi sedikit menghilangkan dosa itu. Nah, itulah kita menderita. Karena itu penderitaan itu bagus. Tetapi kalau kita, masalahnya adalah kita lebih senang untuk menikmati. Kita lebih senang situasi yang nyaman. Tetapi hal itu biasanya hanya akan menambah dosa kita. Karena itulah penderitaan dan ya kenikmatan itu sebenarnya hampir sama seperti itu. Jadi yang harus menjadi perhatian kita adalah ya bagaimana, karena kehidupan ini adalah persiapan bagi kita untuk ya kehidupan yang berikutnya. Karena itulah di kehidupan ini kita toleransi semua penderitaan itu, kita habiskan semua prarabdha karma, dan kehidupan berikutnya kita bisa terbebas dari semua ya reaksi-reaksi kegiatan berdosa prarabdha karma itu. Okay, Hare Krishna. Let us stop now. It's late. Bisa kita lagi. Jai Sulinis Bhakti Hridaya Goswami Maharaj ki, Jai Prabhupada ki, Jai Gaura